Royal Highness is a visionary, and without his intent, passion, and vision in this project, it will not be like this. So Timnas Indonesia naik kelas duluan, pelatih Timnas Malaysia. Harimau Malaya sudah lama tidur. Dan setiap negara boleh menaruh semua pemain. Kita bisa lihat tim nasional Belanda sendiri itu banyak keturunan Suriname. Prediksi 3 calon pemain naturalisasi tambahan Timnas Indonesia pada Juni 2025. Swansea versus Oxford tuntas 3-3, Romeni starter Marcelino debut. Timnas Indonesia naik kelas duluan, pelatih Timnas Malaysia. Harimau Malaya sudah lama tidur. Peter Klamovski mengakui sepak bola Malaysia sudah lama tidur, tertinggal dari negara tetangga seperti Indonesia. Timnas Malaysia boleh dikatakan saat ini berada di bawah kelas Timnas Indonesia. Tim Garuda saat ini berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang diikuti 18 negara terbaik Asia. Sementara itu, Harimau Malaya hanya berlaga di kualifikasi Piala Asia 2027 yang diikuti negara level 2 Asia. Di ajang itu pun Malaysia saat ini cuma menempati peringkat 2 grup F di bawah Vietnam. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) sedang memulai proyek baru bersama pelatih asal Australia, Peter Klamovski. Klamovski merupakan pelatih yang lama bekerja bagi Ange Postecoglou, pelatih ekspor terbaik Australia yang kini menangani Tottenham. Ia menggantikan Kim Pan-gon yang mengundurkan diri, dengan Pau Marty sempat bertindak sebagai caretaker tahun lalu. Di tangan Klamovski, Malaysia saat ini menempati peringkat FIFA 131. Di antara negara Asia Tenggara, posisi tersebut kalah dari Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Klamovski baru-baru ini membagikan pandangan soal sepak bola Malaysia yang tertinggal. Menurut pandangan saya, sepak bola Malaysia mungkin sudah lama tidur, ujar Klamovski di Astro Arena. Sedangkan negara tetangga, termasuk Indonesia, sedang bergerak ke pentas atas seperti yang Anda sebutkan tadi, akunya. Klamovski diberi tugas meloloskan Harimau Malaya ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Mereka harus head-to-head dengan Vietnam, sedangkan hanya juara grup yang berhak lolos. Saya rasa kita sebagai sebuah negara perlu buka mata, bersatu, dan mengambil langkah yang benar, tutur Klamovski. Ini karena sepak bola negara ini bisa menjadi sesuatu yang istimewa. Memang banyak yang perlu diperbaiki, tapi ada langkah awal yang bisa diambil, mungkin awal musim depan. Timnas Malaysia dilaporkan sedang diundang PSSI untuk turnamen internasional pada September. Turnamen tersebut mengambil waktu pada jeda internasional selepas putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 selesai. Indonesia saat ini berada di peringkat 4 grup C, yang berbuah kelolosan ke putaran keempat. Prediksi 3 calon pemain naturalisasi tambahan Timnas Indonesia pada Juni 2025. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk memperkuat skuadnya dengan menargetkan 3 pemain naturalisasi tambahan yang diharapkan dapat bergabung pada Juni 2025. Salah satu nama pemain keturunan yang mencuat adalah Miliano Jonathans, pemain muda berbakat asal Belanda yang kini membela FC Utrecht. Miliano Jonathans, yang lahir di Arnhem pada 5 April 2004, merupakan gelandang serang atau sayap kanan yang memiliki kemampuan teknis dan visi permainan yang baik. Setelah meniti karir di Vitesse, ia kini bermain untuk FC Utrecht dan Jong Utrecht. Pada musim 2024-2025, Jonathans tampil dalam 10 pertandingan di Eerste Divisie, mencetak 6 gol dan 2 assist.
Dengan harga pasar sekitar 8,69 miliar rupiah, Jonathan Hans menjadi salah satu pemain muda yang menarik perhatian pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Kemampuannya bermain di berbagai posisi lini serang membuatnya menjadi opsi strategis untuk memperkuat skuad Garuda. 2. Jayden Oosterwolde, bek kiri dengan potensi besar. Jayden Oosterwolde, bek kiri asal Belanda yang kini bermain untuk Fenerbahce, juga masuk dalam radar PSSI sebagai calon pemain naturalisasi. Meskipun proses naturalisasinya belum final, Oosterwolde memiliki potensi untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. 3. Tristan Goojer, bek tengah yang solid. Tristan Goojer, bek tengah asal Belanda yang saat ini bermain untuk PEC Zwolle, juga menjadi incaran PSSI. Dengan postur tubuh yang ideal dan kemampuan bertahan yang solid, Goojer diharapkan dapat menambah kekuatan lini belakang timnas Indonesia. Swansea versus Oxford tuntas 3-3, Romeni starter Marcelino debut. Swansea City versus Oxford United sama kuat 3-3 di laga terakhir divisi Championship musim 2024-2025. Ula Romeni main sebagai starter, Marcelino Ferdinand masuk sebagai pengganti dan debut. Swansea versus Oxford United berlangsung pada Sabtu 3 Mei malam WIB di Swansea.com Stadium. Ula Romeni, striker timnas Indonesia main sebagai starter untuk Oxford dan Marcelino memulai dari bangku cadangan. Di kubu tuan rumah, pemain timnas Indonesia, Nathan Choeon tidak masuk dalam skuad. Swansea unggul duluan di menit ke-23 lewat Eom Jisung. Pemain asal Korsel itu menusuk ke dalam kotak penalti, lalu lepas tembakan melengkung menjebol gawang tim tamu. Oxford samakan kedudukan di menit ke-40. Greg Leigh lepas tembakan first time, meski sebelumnya sempat terpeleset saat menyambut umpan dari tendangan bebas. Sepakannya terukur keras. Ronald bawa Swansea unggul lagi di menit ke-57. Sang winger menyambut umpan diagonal di depan gawang, sontekannya masuk sempurna. Oxford merespons lagi, samakan kedudukan 2-2 di menit 62. Michal Helik menyontek bola di depan gawang setelah meneruskan sundulan Leigh dari situasi sepak pojok. Romeni ikut ambil bagian, menutup ruang gerak kiper Figo Urous dan tidak dinyatakan pelanggaran. Marcelino Ferdinand masuk ke lapangan di menit ke-76. Marcelino gantikan Romeni dan jadi debutnya di divisi Championship. Swansea cetak gol ketiga di menit ke-82. Liam Cullen sukses menanduk bola di depan gawang dalam posisi tidak terkawal. Oxford comeback lagi, samakan skor 3-3. Placheta dengan tenang menendang bola dari sudut sempit di sisi kiri gawang dan meski terkawal pada menit ke-93. Skor selesai sama kuat. Atas hasil itu, Swansea finish di peringkat ke-11 klasemen dengan 61 poin dari 46 laga. Oxford di peringkat ke-17 dengan 53 poin.